Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan melakukan tugas BTAM atau Baca Tulis Arab Melayu, yang mana kami terdiri dari 5 orang. Perkenalkan, saya Rega Wahidul Badri dengan NIM 23111, yang mana saya berperan sebagai Budi, dan Budi sendiri ialah orang yang beragama Kristen. Dan perkenalkan, nama saya Sapyon dengan NIM 2311177. Peran saya sebagai Erik, yang dimana Erik yang tadinya seorang non muslim menjadi muslim atau bisa disebut dengan orang yang mualaf. Perkenalkan, nama saya Riansah dengan NIM 231195. Di sini saya berperan sebagai Chandra, seorang beragama Hindu. Baik, perkenalkan, nama saya Lamesana dengan NIM 2311168. Baik, saya hari ini akan berperan sebagai Dewi dengan penganut agama Buddha. Dan saya Widya Vinata dengan NIM 2311269. Di sini saya akan memerankan peran Alia sebagai seorang muslim. Aku sering mendengar orang berkata bahwa agama itu harus dibela mati-matian. Tapi menurutku kita butuh lebih daripada itu. Kita butuh sebuah moderasi karena agama itu untuk kedamaian, bukan untuk menghancurkan. Nah, setuju sama dia. Kenapa? Karena moderasi itu tidak harus melengkapi agama kita. Dan moderasi itu untuk menghormati perbedaan, dan juga orang itu bebas untuk memilih jalannya sendiri. Kalau kami di Hindu, ajaran kami sangat menekankan pada hidup damai dan tanpa kekerasan. Itu adalah inti dari moderasi, sehingga tidak ada yang harus dipaksakan. Nah, begitu juga dalam ajaran Buddha. Kami diajarkan untuk saling menghormati dan hidup harmonis dengan sesama. Moderasi itu tentang menjaga keseimbangan hubungan kita dengan orang lain. Sebenarnya aku agak bingung sih. Aku baru aja masuk Islam, tapi aku sering mendengar kata moderasi. Apa sih itu moderasi sebenarnya? Jadi kamu tadi bertanya apa itu moderasi. Nah, aku jelasin sedikit. Jadi moderasi itu bukan berarti kita lemah ataupun setengah-setengah. Dimana moderasi itu kita tetap bisa berpegang teguh pada keyakinan kita tanpa harus memaksa orang lain untuk mengikuti jalan yang kita percayai. Dan kita diajarkan untuk selalu menghormati orang yang berbeda dengan kita. Benar, moderasi itu juga tentang mengakui bahwa kita semua ini berbeda tanpa harus membenci ataupun meremehkan orang lain. Di Hindu, kami percaya bahwa semua jalan itu menuju kebenaran. Jadi tergantung pada kita sendiri bagaimana cara menjalani hidup yang baik dan benar. Buddha juga mengajarkan bahwasannya setiap agama membawa kedamaian dan menyatukan kita, bukan untuk saling menyebabkan perpecahan. Nah, setiap agama itu mempunyai untuk mengajarkan saling menghargai dan saling menghormati. Jadi moderasi, kalau saya pahami tentang moderasi itu adalah menghargai keyakinan orang lain. Jadi kita tetap bisa beragama dengan keyakinan kita, tetapi tidak harus lebih baik dari orang lain ya. Iya. Kadang aku bingung, moderasi itu penting, tapi bagaimana caranya agar kita tidak terjebak dalam ekstremisme? Aku ingin tetap beragama, tetapi aku tidak ingin orang yang terlalu fanatik dalam beragama. Jadi ya, moderasi itu tentang menjaga kedamaian dan menghargai perbedaan. Jadi tergantung bagaimana cara kita mempraktikkan agama kita itu dengan damai. Betul. Dengan moderasi kita bisa tetap bekerja sama walaupun dengan latar keyakinan yang berbeda, dan tetap bisa berbagi nilai-nilai kebaikan tanpa harus terancam dengan perbedaan tersebut. Dan jangan lupa, kasih sayang itu sifat dasar yang dimiliki oleh setiap agama. Cinta, kebaikan tidak terbatas pada agama atau kepercayaan tertentu. Kalau kami diajarkan untuk selalu menghormati semua ajaran spiritual, jadi tidak ada yang merasa paling baik. Pada akhirnya semua agama itu berjalan kepada menuju kebaikan, yaitu kebahagiaan dan kedamaian.
Setelah mendengarkan jawaban kalian semua, aku paham bahwasanya moderasi itu adalah tentang menghargai perbedaan orang lain. Kita tetap bisa mempertahankan keyakinan kita sendiri, tetapi kita tidak harus memperolok-olok agama ataupun keyakinan orang lain. Benar sekali, adik. Kita bisa tetap dengan agama kita tanpa perlu memaksakan orang lain di jalan kita. Lah, jadi perbedaan agama itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk terus menjalin hubungan atau hidup bersama. Justru itu menjadi pengalaman yang berharga bagi kita semua. Nah, jadi saling menghargai adalah kunci utama untuk mencapai sebuah kedamaian. Jadi walaupun kita beda agama, beda pendapat, bukan berarti kita harus perpecahan. Justru kita harus menghargai dan saling menghormati. Ya, betul. Mari kita sama-sama menjaga kebersamaan dan hidup keberagaman. Karena dengan begitu kita dapat hidup berdampingan tanpa merasa terancam akan perbedaan tersebut. Itu tadi sedikit mengenai cerita tentang moderasi beragama yang ditunjukkan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah BTAM. Sekian dari kami kelompok 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.